wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai bersama, Masjidil Rahman, cahayanya Allah Ar-Rahman, yang tentu kita benar-benar mengharapkan cahaya dari Allah Ar-Rahman, wabil khusus hidayah dari Allah Ar-Rahman, dan kita berkumpul di waktu yang baik, yaitu mendekati buka puasa. Dan riwayat hadis tentang tidak tertolaknya doa orang yang berpuasa. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan tentang tidak tertolaknya doa orang yang berbuka. Kemudian termasuk waktu yang mustajab adalah hujan. Jadi komplit Ramadan, poso, udan. Ramadan jenengan kalih mirengke, jenengan mangdungo angsal, wirid angsal, yang rasanya ustadznya ampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kula sak menika kenal Allah pas Ramadan tok. Di dalam sebuah ungkapan bahasa Arab pernah diungkapkan oleh orang-orang pendahulu kita dulu, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Niku disebut sebagai kaum yang buruk. Napa melih pas Ramadan boten kenal. Nanti saya sebutkan kenapa kerugian orang yang tidak mau mengenal Allah bahkan pas Ramadan. Artinya gitu, ketika kita sebelum Ramadan belum kenal Allah, sekarang kita mendekat kepada Allah, maka pastikan setelah Ramadan dia dengan lanjutkan, jangan berhenti. Artinya dalam kondisi misal kemarin kita belum kenal dengan Allah, sekarang kita kenal, ini aja kita disebut buruk, kurang baik, maka ampun diwangsuli. Kita lanjutkan, kita mengenal Allah nanti setelah lepas Ramadan, dan terus kita kenal Allah sampai kita mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan tentang makna ungkapan itu adalah apabila benar-benar mereka melalaikan kewajiban Allah sebelum dan setelah Ramadan. Dan beliau mengatakan wa hadza sahihun idza kanu yudayyi'una al-faraid. Ungkapan ini menjadi benar apabila mereka melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Atau santen piyai niku wegah salat, tapi nek Ramadan poso, enten meleh nggih ra tau salat, tapi nek salat Id mangkat. Enten meleh wegah salat, nek Jumatan. Nah, yang semodel seperti itu disebut sebagai bi'sal kaum yang jelek. Karena dia memilih mendekat kepada Allah tidak sesuai aturan atau tata cara, tata waktu, tata pelaksanaan dari Allah, tapi dia gawe aturan dewi. Nah, itu tentu sebuah keputusan yang kurang baik. Kemudian beliau mengatakan lagi, amma idza kana la, adapun jika tidak, innama yatrukuna ba'dal ijtihad. Pripun? Jelas, Pak. Oh, ngeten. Nggih. Adapun jika tidak, maka ia hanya meninggalkan sebagian perkara yang menurut dia diyakini sebagai sebuah istihad. Fal qawlu hadza ma huwa bisahihin. Ungkapan ini adalah benar, lakin muraduhu alladzi yatrukuna al-faraid. Tapi yang dimaksud orang yang jelek ini adalah yang meninggalkan hal-hal yang wajib, yakni yusolli fi Ramadan, hanya sholat pada waktu Ramadan. Wa yatrukus sholat fi ma siwa Ramadan masalah. Dan dia tidak mau sholat di selain bulan Ramadan. Atau yang tadi saya contohkan, saat durunge Ramadan enggak pernah sholat, pas Ramadan poso. Kemudian fahada bi'sal qaum li'annahum kafaru bihada. Ini adalah sejelek-jelek kaum karena mereka telah melakukan perbuatan yang berpotensi masuk dalam wilayah kekufuran.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu jelek? Karena Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas, pembeda antara kita dengan orang non muslim, apakah itu dari kalangan orang yang berbuat kesyirikan atau kekufuran, adalah meninggalkan sholat. Termasuk Nabi SAW mengatakan, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara: syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal haji man istata'a ilaihi sabila. Ini yang kita kenal sebagai rukun Islam. Maka orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan rukun Islam sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, maka itu masuk dalam kategori yang buruk. Artinya, ketika kita misal sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong, maka Ramadan ini momen untuk bertobat dan memperbarui iman kita, serta melatih diri kita untuk tertib dalam sholat, tertib dalam puasa, tertib dalam menjalankan sebagian syariat Islam, wabil khusus rukun Islam, yang kemudian kita lanjutkan setelah Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang orang-orang yang sebelumnya sholat terus nanti nggak sholat. Jadi sebelum Ramadan nggak sholat, terus Ramadan sholat, habis Ramadan nggak sholat, itu jelek. Sebelumnya nggak sholat terus sholat, itu buruk. Sebelumnya nggak sholat dan seterusnya sholat, maka itu yang terbaik. Tapi kalau sebelumnya nggak sholat, Ramadan sholat, baru Ramadan nggak sholat, maka itu jelek. Dan itu disebutkan atau diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wanita yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kalladzina qadat ghuslaha mim ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti perempuan-perempuan yang mengurai benang yang telah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Terus naik ajeng damel kain selembar ngeten iki zaman dulu. Niku diambil dulu dari misal bulu domba niku rambutnya niku, wulune niku. Terus didadekke benang. Benangnya terus diukel gede, bar niku terus dipintal sithik-sithik satu-satu sampai dadi kain tak menten. Makanya pada zaman dulu itu kain itu mahal sekali. Sehingga jenengan mungkin pernah dengar seorang sahabat yang dia itu kalau selesai sholat itu buru-buru pulang. Mergo harus gentenan sarung kali garwane. Garwane nggak bisa sholat kalau nggak pakai sarung yang dipakai suaminya, karena harus tutup aurat. Nah dia harus pulang karena nggak sanggup beli baju yang lain, saking mahalnya pada zaman itu. Nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang sekiranya nanti Ramadan itu sudah baik, sholatnya sudah 5 waktu, bahkan sudah rutin baca Quran, sudah rutin tarawih, tahajud, qiyamul lail, sudah rutin mendekatkan diri kepada Allah, sudah rutin ke masjid. Kok bar Ramadan bali meneh gitu. Kan fenomenane ngoten to, nek Ramadan masjidnya kebak, bar Ramadan ya nggih niku mawon sing dugi ajeg imame kalih muadzine gitu kan. Nah, maka Allah mengibaratkan kayak seorang perempuan yang mintal benang, benangnya harus digulung, terus didadekke kain, kainnya didari melih. Panjenengan nek ngoten niku misal wis nata tali, dadung, rafia, napa-napa serapi kalih putu jenengan atau putra jenengan ora arek kan bergeten gitu kan. Nah, Allah mengibaratkan orang-orang yang Ramadan niku sudah baik, tapi kok nggak mau melanjutkan kebaikannya niku seperti orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, PR kita semua, kula juga, apa yang sudah kita bangun di Ramadan ini, karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, otomatis mudah langkah kaki kita ke masjid, bahkan mudah deres pun dengan mangkat gitu kan. Maka ini harus jenengan lanjutkan kebiasaan ini. Jangan berhenti di Ramadan. Karena masjid yang indah itu tidak akan bermakna kalau nggak ada jamaahnya. Jadi indahnya masjid itu akan menjadi benar-benar terasa indah ketika panjenengan dan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan cuman bertobat hanya pada pas Ramadan saja. Jadi memang PR kita itu sampai setelah Ramadan. Jadi sebelum Ramadan kita punya dosa, pas Ramadan kita
memperbaiki diri pasca Ramadan kita pertahankan. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Mayyazimu ala tarkil ma'asi fi syahri Ramadan duna ghairi." Siapa yang bertekad meninggalkan maksiat di bulan Ramadan saja tanpa punya tekad renteke ngati untuk bertobat di bulan lain, falaisa hada bita ibin mutlakon, maka ini bukan orang yang benar-benar bertobat dengan benar. Jadi tobatnya hanya tobat palsu. Walakinnahu tarikun lil fi'li fi Ramadan. Akan tetapi ia hanyalah sekedar orang yang meninggalkan perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Enten piye to? Angger ora poso, ora wulan poso, ling main prei, ling mendem prei, ling napa niku? Dangdutan niku nyawer prei. Apa kok ngene ra ngono? Wulan poso dul. Ngoten. Mengke bar Ramadan ngegas melih gitu kan. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang seperti itu. Ini sudah dicandai sama Ibnu Taimiyah. Itu orang yang tidak jujur dalam bertobat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa itu dibebankan pada kita sebagai orang yang beriman, iman kanthi tulus. Nah, orang yang menghayati puasa dengan keimanan akan melahirkan jiwa dan akhlak yang baru, yang kemudian itu terbingkai dalam kalimat tatakun, takwa. Dan takwa ini yang harus menghiasi seorang muslim sampai meninggalnya. Ketakwaan yang terus menerus, ini yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah yang dipertahankan bisa menghasilkan husnul khotimah, dan orang yang husnul khotimah insya Allah akhirnya adalah jannah. Ini pun rumus. Sehingga panjenengan yang hari ini dikasih yuswa panjang, alhamdulillah, panjenengan syukuri. Tinggal jenengan apa yang belum komplit dengan kompliti. Ngapunten pami salate kudune ping 5 kok saiki lagi ping 3 ditambahi dados gangsal. Kok nembe ping sekawan ya dados gangsal. Perintahe gangsal. 3 dadi 4 entuk ramas, nggih kedah gangsal perintahe gangsal. Nggih. Poso nggih ngoten. Ketika panjenengan nembe tahun iki poso, nggih poso sing tahun wingi-wingi sing ditinggal niku dicek melih utange pinten gendang dibayar. Karena yang namanya amal wajib dalam hal ini adalah puasa, yang dulu ditinggal itu dianggap utang, bukan diikhlaskan. Tapi kalau sholat, karena sholat sudah disebutkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, maka sholat dulu yang pernah kita tinggalkan, kita tinggal obati, kita nggak usah membayar sholat. Nanti enten ngapunten enten ustaz sing ngajari nek sholat biyen ora tau sholat, terus arep sholat ya kudu dibayar sing biyen ditinggalke, carane sholat asar sing biyen ditinggalke dibayar pas sholat asar meneh. Niku kula dereng nanti nemoni niku rumus ngoten niku. Dalile mboten ngertos, ayate mboten ngertos, hadise mboten ngertos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Termasuk kitabe nggih mboten ngertos lho. Dados niku mboten enten. Yang saya tahu nggih orang yang ingin bertobat dari sholat yang pernah ditinggalkan nggih kantun bertobat, minta ampun dumateng Gusti Allah, kemudian diperbaiki dengan sholat yang tertib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu sendiri nopo? Didefinisikan oleh seorang tabi'in yang mulia Thalaq bin Habib rahimahullah, beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Jadi kan tadi la'allakum tatakun, hasil dari puasa yang jenengan lakukan melatih ini harapannya menjadi orang bertakwa. Lah takwa niku napa? Anta'mala bi ta'atin, amal harapannya itu karena mentaati Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Nah, tadi masjidnya namanya Nur Rahman. Nah, nuri minallah ini maksudnya adalah hidayah. Nah, hidayah di sini hanya didapat dari amalan yang sesuai dengan Quran kalih sunnah. Quran kalih sunnah hanya diperoleh dari majelis ilmu. Majelis ilmu yang gimana? Yang membahas Quran dan sunnah. Nah, Quran yang dan sunnah ini biasanya majelis ilmunya biasanya ten masjid. Pramila Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Suatu kaum, suatu kampung, suatu warga
kalau masih mau melazimi masjid, rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Quran dan mempelajari isinya, tentu dengan kaidah-kaidah yang baik dan benar, alias dengan harus mendatangkan pengajar yang baik dan benar. Jangan sembarangan, mungkin enten pengajian yang isine tak cetha ngoten niku. Nah, ketika itu jenengan sudah hadirkan, maka Nabi menjanjikan illa nazalat alaihi musakinah, akan diberikan ketenangan. Warganya niku akan tenang sebagai kampung, sebagai keluarga niku nggih tenang, mboten gegeran ning omah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan yang namanya rahmat. Rahmat niku kemudahan hidup, kemudahan rezeki, jauh dari masalah. Wabil khusus rahmat itu bermakna hidayah juga bisa, dan lebih khusus lagi rahmat niku bisa bermakna dilebokno surga. Nah, kemudian wa hafathumul malaika, malaikat niku akan menaungi orang-orang yang mau bermajelis ilmu. Menaungi niku maksudnya pripun? Dijagi. Setiap kita diberikan satu jin korin yang membisiki kejelekan, maka ketika panjenengan remen dan majelis ilmu, jin korin itu akan sejenak berhenti untuk bisiki kejelekan. Wabil khusus ketika jenengan masuk masjid, dan ketika jenengan keluar dari masjid, jin korin itu mulai bisiki meleh ning terkadang enten bisikan yang baik. Nah, bisikan yang baik inilah yang bisa bermakna wahafathumul malaika. Termasuk jenengan bisa jadi terlindung dari semua hal-hal yang jelek, yang dibantu oleh malaikat. Dalam artian misalnya wonge lalen, angger dekek motor mesti kontake carry, tapi ra tau motor hilang. Nah, kenapa? Karena mungkin sing arep nyolong kon nyolong motor liyane, mboten motor jenengan. Tapi enten wong sing ra lalen, kuncine dikuantongi, nek perlu digembok dirantai, yo tetep ilang motore. Karena maling ini ku diduduhi, colongan sing iki wae lho, ngene wong sing ra tau salat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pertolongannya niku mesti beda-beda. Enten sing ditolong urusan niku, mungkin enten sing ditolong urusan sanes sampai turute, enten melih piye niku kiwa tengen omahe kobongan omahe dhewe sing ora gitu kan. Nah, maka hal-hal yang seperti ini terkadang nggak bisa dilogika dengan akal. Yang kita bisa pahami adalah itu adalah maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah bermajelis ilmu. Dan kemudian Allah menyebutkan dalam hadis Nabi itu, melalui nabinya Allah sebutkan wa dzakarallahu fi man indah, dan nanti nama-nama panjenengan itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di sekeliling Allah. Gelo wong daerah Kedung Ringin jenenge si A si B si C gitu. Do majelis ilmu. Deloken kae tunggonono cateten. Belum lagi nanti faedah jumeneng ten masjid ngeten iki sambil nunggu waktu salat niku dihitung salat. Belum lagi nanti malaikat memintakan ampun, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka yang duduk di majelis ilmu dan rahmatilah mereka. Loh, ditungake sing apik melih. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, yang namanya taat itu dihasil, yang namanya takwa, itu berbentuk ketaatan yang dilandaskan pada cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Sekali lagi, ilmunya berdasarkan Quran dan Sunnah yang biasanya diajarkan di majelis ilmu di dalam masjid, sebagaimana hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Dan orang yang beramal itu harus tarju sawaballah, meminta, mengharap pahala dari sisi Allah. Enten piye ngerti cara salat sing bener, ngerti nek salat ning masjid kuwi pahalane akeh, tapi begitu ning masjid tujuane ben dianggep wong alim, wong saleh, wong piye ngoten, niku nggih mboten sae. Kemudian wa antatruka maksiatallah, dan takwa itu rangkaian keduanya adalah kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, ngangge ilmu melih. Makanya nanti dalam kalimat yang lain disebutkan oleh sebagian salaf bahwasanya ketika kamu nggak ngerti hukum dagang, bagaimana tentang ilmu perdagangan, maka ada potensi transaksimu terjerumus dalam riba. Ketika kamu nggak ngerti bagaimana kemudian bermuamalah yang baik, maka kamu berpotensi mendolimi saudaramu, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu maka kita nggak akan tahu halal haram kalau kita nggak bermajelis ilmu. Pentingnya majelis ilmu temeniku. Dan kemudian kita meninggalkan semua itu bukan karena takut manusia nanti enten piye gaweane maling, tekok itu saya kira maling, oh polisi ini gawe patroli, bukan itu. Tapi apa? Takhafu adab-Allah. Dia berhenti dari kemaksiatannya karena takut pada adab Allah.
Nanti ada orang yang biasa judi atau mabuk ditekoki, kok kowe ora tau mendem meneh, ora tau judi meneh ngopo? Lah ra ndit tok nek mbok tukokke aku mangkat. Nah, yang sementen iki ngoten niku yang tadi disebut tobatnya itu bukan tobat yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada semua langkah kita harus mengawalinya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui nabinya tentang orang-orang yang meniatkan segala sesuatu itu nanti akan dinilai berdasarkan niatnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua yang dilakukan orang itu akan dibalas sesuai yang dia niatkan. Niatnya pengen dilem wong nggih angsale namung lem-leman. Sehingga ketika kita sudah menata hati untuk melangkah pada yang baik, kita harus istiqomah sampai akhir. Jadi selain dari awal kita harus memperbaiki diri, maka di akhir kita juga harus baik. Kenapa? Karena selain innamal a'malu binniyat, amal niku tergantung niate, enten melih hadis sanes innamal a'malu bi khawatimiha, amal niku tergantung akhire. Jadi orang itu akan dinilai husnul khotimah atau tidak tergantung akhirnya. Ada orang yang mati karena minuman keras, ada orang yang meninggal karena narkoba, ada orang bunuh diri. Maka yang dinilai nanti terakhirnya. Loh, dhek gaene ngaji tapi terakhirnya kok elek. Maka titik tengahnya di tengahnya yaitu tentang keikhlasan. Ada sebuah cerita dari teman saya, sopir taksi yang warna biru nih. Jadi lagi ngumpul tengkul taksi teng Mojosongo niku kanca-kancane dolanan kartu ngoten. Terus enten setunggal rencange niku kangge kethu kaji sing bunder ngeten iki warna putih. Nah niku salat isya. Lipir ten musala. Bar rampung salat, delok kancane main terus lipir neh golek pojokan. Ralat suwe diparani wis gantung diri. Dadi sing gaple atau main remi, main rene sing bunuh diri, malah dhek bar salat bunuh diri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu berusaha mati-matian gimana caranya kita itu menemani dia. Dan usahanya itu disebutkan enggak cuma ketika kita hidup ngeten iki. Pokoknya piye carane berakhir jelek. Bahkan ketika dalam kondisi enggak bisa menuju tiang napa niku, gantung diri niku wau, maka syaitan pun akan berusaha membisiki ketika sakaratul maut. Dalam sebuah kisah disebutkan Imam Ahmad niku ketika sakaratul maut niku diajari kali putranya. Kebetulan namanya putranya niku nggih Ahmad. Diajari putranya untuk tahlil. Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah. Niku Imam Ahmad malah nyauri ora, pokoknya ora gitu. Nah, singkat cerita namanya orang sakaratul maut kan sok kadang kembali napa istilahnya seger meleh bisa ngobrol gitu. Mungkin bali meleh ngoten niku naik turun ngoten kondisine. Nah, ketika bisa diajak ngobrol, putranya tanya, "Pak, jenengan kok sandang ngeten ngopo? Anu, mau enek sing bisiki aku. Ngomongnya kowe iki wis wong elok, wong hebat, wong soleh." Tak jawab ora gitu. Karena kalau dia sudah membenarkan pernyataan si jin atau syaitan yang bisiki itu, maka otomatis nek aku wis peng-pengan lah ngopo dadak tahlil kan gitu. Padahal yang namanya kalimat la ilaha illallah itu mutlak diperlukan seorang muslim untuk mendapatkan keselamatan pasca dia meninggal. Dengan Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi au kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya atau di akhir ucapannya, maka bisa dipastikan dia masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan pentingnya keikhlasan itu. Karena ada orang yang amale ketok piye gitu terakhirnya kok malah suul khotimah. Nah, disinilah benang merahnya, di tengah itu orangnya harus ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Dan kemudian ketika sudah Ramadan membentuk jiwa kita ikhlaskan semua hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan keistiqomahan. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Orang-orang yang menyatakan diri, mengikrarkan diri Rabbku itu Allah, alias menyatakan diri sebagai seorang muslim, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Dan cara istiqomah paling gampil niku teng masjid, Pak, saestu. Makanya kalau nanti ngisi pengajian teng salah satu masjid niku, begitu saya keluar dari pintu ngeten iki,
Niku ten seberang niku enten poster kan, kadang enten masjid sing damel poster terus dipasang ten sepanjang jalan menuju masjid. Posternya tulisannya ngeten, 24 jam kita tidak berbuat dosa mustahil, gak mungkin, hampir gak mungkin. Tapi 1 menit kita gak berbuat dosa bisa, bahkan lebih dari 1 menit bisa. Ketika kapan? Di situ gak disebut, tapi saya nyandai sendiri. Ketika kita di masjid, gambelnya ngeten, wau mulai anggaplah jam gangsal, mengke rampung jam 6, anggaplah niku sak jam ngoten to. Saya yakin niki mboten enten sing kalih bermaksiat kepada Allah. Mboten enten. Umume lho ya. Walaupun enten orang tah nom-nom randidet akhirnya golek toilet masjid terus akhirnya berzina di masjid, enten niku sebagian orang, sebagian kecil banget. Tapi umumnya orang niku ke masjid itu tidak berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ketika jenengan saged niki wau mungkin niki sak jam menghabiskan waktu tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, jenengan ngulangi niku sehari 5 kali dalam konteks sholat jamaah, nomor enten pengawasan jenengan jumeneng melih, maka tinggal dikelongi nek 24 jam niku berpotensi berbuat maksiat kok jenengan pun kelongi 5 jam paling boten sing maksiat karo kentun 20 jam. Dan mungkin nanti akan berkurang lagi ketika jenengan mengisi dengan hal-hal yang positif yang lain, mungkin kerja, mungkin nopo istilahnya menolong orang, mungkin nganter ke orang sakit, mungkin takziah, mungkin macam-macam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumus dari Allah, wa idza faraqta fansab. Nek enek waktu kosong ndang diisi. Aja dicandai dhewe dengan hal-hal yang sia-sia. Makanya ada kisah waktu saya ngisi kajian di daerah Mumpang atau Suro niku. Niku enten piyai niku sanjang ten kula. Mas, sebelah kono kuwi enek kampung, Mas. Enek cah enom. Jadi kan waktu itu temanya judi online dan bunuh diri. Saya nyampaikan tema niku. Nah, terus bapak niku cerita, sebelah kene iki mau enek Mas, cah enom, kuliah ning SMK favorit ning Solo. Dan dia juara, cah pinter sekolah ning sekolah favorit. Bayangan dia nek sekolah favorit niku anggar ngelamar gawean niku mesti ketompo. Dan delalah begitu lulus dia nggak kerja, dia golek gawean, ngelamar ning KAI ning kene ora enek sing ketompo. Akhirnya mlebu kamar, mengurung diri. Begitu dibuka arwah tuane posisi sudah gantung diri mati. Padahal wong pinter. Dan itu Nabi SAW sudah mengatakan, alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum min alladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang mau kumpul dengan manusia, walaupun manusia niku napa tindak tanduke niku macam-macam, enek sing nganyelian ngoten to jenengan nek lempak alih rencang kalih sedherek wong nganyelian ngoten niku sosok enten ngoten niku. Maka kata Nabi itu lebih baik tinimbang kowe iki dhewean ning jero kamar. Karena kalau kemudian kita sendirian tidak sedang beribadah, nek sendirian nembe tahajud nggih sumangga. Sendirian nembe maca Quran sumangga, tapi maksudnya sendirian mengunci diri. Niku alih-alih jenengan pengen golek ketenangan, saya nek malah dibisiki setan kon nglakoni sing ora-ora. Pun. Makanya nanti dalam bab muraqabah kepada Allah niki sing paling mengerikan dan paling sulit. Allah itu menyebutkan akan datang orang dengan membawa pahala segede gunung Tihamah. Nah, gunung Tihamah ten pundi kula dereng ngertos. Sing genah gunung, mboten napa tumpukan pasir, gunung. Pahala sing gede. Tapi kemudian semuanya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ketika dia berhadapan dengan orang, niku dia beramal sebagai amal orang-orang yang solih, orang-orang yang hebat, tapi begitu berkesendirian dia justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang paling sulit penting. Sehingga jenengan akan dapati orang-orang yang sudah masuk madrasah Ramadan wis poso. Aja kok ngenteni bar poso. Delalah pas poso itu cekel KPK ngangge rompi oren gitu. Enten ta piye ngoten niku. Tekok agamane ya Islam gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini harus menghadirkan satu keadaan di mana kita itu diawasi oleh Allah. Makanya dalam level itu ada level yang namanya paling bawah itu level iman, atasnya Islam atau bisa dibalik, yang paling atas itu ihsan. Nabi SAW pernah didatangi malaikat Jibril dan ditanya, "Ya Muhammad, wa mal iman?" Iman ki apa? Dijawab 1 2 3 6. Kemudian Islam itu apa? Dijawab 1 2 3 5. Kemudian terakhirnya wa mal ihsan. Ihsan itu apa? Kemudian Nabi mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah
kamu itu bisa membayangkan kalau Allah itu ngawasi kamu. Tapi nek itu pun nggak bisa, nggak tekan pikiran kita, maka yakinlah nek Allah itu benar-benar mengawasi kamu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hakikatnya ketika kita sholat niko, kita diminta untuk khusyuk. Dan khusyuk yang dimaksud adalah kita memahami kalau kita itu tidak sedang sekedar gerakan rukuk, sujud, linggo, naik turun, boten. Kita itu sedang benar-benar merendahkan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah yang ada di arsy sana. Pramila terkait dengan puasa, seorang yang berpuasa Nabi mengatakan rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak orang puasa enggak dapat puasanya, pahalanya kecuali cuman lapar sama haus. Kenapa? Pas poso daerah mangan ra ngombe mboten napa marani garwane, tapi yang terjadi apus-apus tetap jalan, korupsi tetap lanjut, tolong jupuk tetap dilakoni, mendolimi orang tetap dikerjakan. Nah, semua perbuatan jelek ini memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu maka kembali ke ayat ini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang sudah berpuasa, keluar dari puasa, menyatakan diri saya orang beriman dan saya memiliki Rabb namanya Allah yang mengawasi saya, maka saya meneguhkan hati dan pendirian saya untuk istiqomah. Ketika niku jenengan lampai, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Malaikat akan turun kepada jenengan membisikkan kata-kata alla takhafu, ora usah kuatir urip ning donya, wala tahzanu, ora usah sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira tentang jannah di mana kalian semua diberi janji untuk ke sana. Niku tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, orang-orang yang istiqomah itu ketika sakaratul maut, malaikat-malaikat itu turun mengelilingi dia. Nah, malaikat-malaikat yang turun mengelilingi dia ini menunggu turunnya malakul maut, malaikat maut. Jadi malaikat pengiringnya banyak, kata malaikat mautnya satu. Nah, malaikat-malaikat yang turun inilah yang membisiki alla takhafu wala tahzanu. Ora usah sedih, ora usah wedi, kabar gembira surga nggo kowe sing iman tur istiqomah. Niku tafsir yang kedua. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah niku ngadepi urip niku mboten bakalan stres. Dan sakniki kula ningali ngapunten nggih ten dalane wong edan niku sakniki akeh biang. Nek jaman biyen niku ngapunten piyene rada sepuh. Sakniki cah cilik-cilik sing ten dalan niku akeh banget. Enten sing mergo game online terus edian nggih enten sing mergo patah hati putus cinta nggih enten. Dan hampir semua napa piyai jaler. Nah, soalnya nek wong wedok niku enten masalah sithik cerita. Nek wong lanang niku ngempet, tidak bercerita, tapi tahu-tahu stres. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tadi sudah mengatakan, menglempakkan masjid rumah di antara rumah-rumah Allah, mang maus Quran pelajari isinya, bermajelis ilmu, insya Allah turun sakinah, ketenangan jiwa. Ada orang yang sudah istiqomah, bilalah nanti di akhir tua niku dikasih sakit, orang mari-mari, akhirnya omongannya elek, mendingan aku mati wae. Seolah-olah mati niku penak, padahal mati niku mboten penak, karena nanti ada sakaratul maut. Belum lagi dalam kondisi sakit, orang itu setiap harinya itu akan digugurkan dosanya dan ditambahi pahala. Niku sebenarnya ngamal sing tanpa beramal. Nek jenengan poso kan enten tindakannya dengan tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Jenengan sholat kan enten tindakannya jenengan datang ke masjid, rukuk, sujud dan seterusnya kan wonten. Sakit niku sebenarnya amal yang jenengan nggak perlu ngamal. Jadi mau jumeneng ngrasake lorone niku diiringi istighfar, diiringi keimanan kepada Allah, nek niki memang takdir saya, harus saya jalani dengan penuh keikhlasan, niku pun nambahi pahala, ngurangi dosa. Nah, ning ya jenenge setan pinter. Kesuwen ning lara, Bro. Wis 3 minggu ning lara, gantung diri wae, gantung diri. Padahal sakjane nek gelem sabar, 2 dina kas mati jane. Tapi nggih niku setan luwih pinter, mendahului. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang
ingin istiqomah, maka dia harus berusaha mengikhlaskan semua amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, isi hidupnya dengan amal sholih, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dalam makna yang besar enggak boleh, yang kecil juga enggak boleh. Yang besar berdoa meminta kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, kemudian tawasul kepada selain Allah, kepada makhluk. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kecil, syirik riya, itu juga tidak boleh. Oleh karena itu maka pentingnya beramal yang solih. Fa idza faragta fansab, waktu kosong kita diisi dengan amal yang solih, dan semua amal yang solih itu kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus konteksnya Ramadan, kita bersemangat. Kenapa kita harus semangat? Karena Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak. Wis teko bulan Ramadan, bulan sing penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, wis diwajibke pas bulan Ramadan kuwi poso mbok kowe kabeh. Dan Allah menegaskan tadi, kutiba alaikum siyam, diwajibkan buat kalian puasa, la'allakum tattaqun. Dan Allah menyebutkan pada ayat 184-nya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu puasa itu lebih baik nek kamu mau tahu, nek kamu tahu. Nah, kula penasaran, kenapa kok puasa lebih baik daripada enggak puasa? Tentu jenengan mungkin asring mireng, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, kan ngoten niku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku masih normatif. Karena ayat surga dan neraka nggih kathah. Buktine wong ra salat ya akeh, kan. Wong ra poso nggih kathah. Nah, maka di sini saya mencoba untuk menggali tentang makna wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Poso kuwi luwih becik tinimbang ora. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, "Mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalika wajhahu 'anin nar sab'ina kharifan." Siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka tidak lain Allah akan memberikan salah satu ganjarannya, mukanya dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di situ saya tertarik. Nah, disebutkan 70 tahun perjalanan, saya membayangkan pada zaman Nabi SAW niku berjalan, nah mulai nek mlakune nganti 70 tahun niku kedah ngangge kendaraan. Kendaraan pada waktu itu nggih unta napa jaran, unta mawon lah, karena apa niku padang pasir. Nah, padang pasir kan nek nganggo jaran, jarane mboten saged melampah tebing karena dia nggak punya cadangan air. Nah, unta niku kan pasir blekuk-blekuk niku. Nah, saya mengasumsikan niku melampaui 4 km per jam. Sedina sewengi niku bisa melampah 10 jam. 4 km per jam ping 10 niku 40. Terus dipengke niku sedina to. Terus dipengke setahun 365 hari. Ketemune niku niki pun ora-ora. Timbang salah. 14.600 kilometer. Setahun 14.600 kilometer. Padahal tadi dibahasakan di atas tadi, satu hari dengan poso dijauhke wajah kita, muka kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nek sak tahunnya 14.600, berarti nek 70 tahun kan dibagi 70. Niku ketemune sak yuta 22.000 kilometer. Lah kuwi adohe sepiro adohe Mas? Nggih, adoh banget. Ning ben caket nalar ten pikiran kita. Maka saya tanya ke niku ChatGPT. Keliling bumi niku pinten? Keliling bumi niku garis khatulistiwa niku, ubengi niku. Niku pinten? Nah niku disebutkan 40.075 km keliling bumi. Dek wau 1.022.000 km. Keliling bumi 40.075 km. Sak yuta 22.000 diporo 40.075 km. Ketemune 12,5 kali ngubengi bumi. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa sehari di jalan Allah, niku dijauhkan dari api neraka sejauh 25 kali ngubengi bumi. Jenengan pun ate mireng ngeten iki sanese kula. Dereng to. Makane nek hadis wau insyaallah pun sering mireng, tapi mencoba untuk dihitungkan sehingga kita bisa, wah ternyata adoh banget. Jenengan pun enten sing nate ngubengi bumi ping pisan wae. Dereng ngeten to. Nah,
Makanya niki dengan kayak gini nih kita kemudian harapannya itu menambah keimanan. Oh iya, wa antasumu khairul lakum, poso kuwi luwih apik niki. Karena makanya nek wong ora poso niku enten andape malah selain dosa diandap digantung ning neraka, lambene disuwek, getahe netes. Niku tulisannya ngoten ten hadis. Napa nggih namung ngoten? Insyaallah mboten sok ya mungkin dikepruk barang, ditendang barang. Ning mboten disebutin hadis. Artinya kita membahasakan di hadis digantung kakinya terbalik, kemudian mulutnya dirobek, tengen mulut niku netes getah. Nah, maka tentunya niki satu hari dengan puasa niku dijauhkan muka kita 25 kali ngubengi bumi. Ngoten niku enten piyai nggih protes. Berarti mau raine tok masih dijauhke sama neraka awake ora. Nah, sakniki kula teko. Nek misalnya dengan sanjang dalam bahasa Indonesia, wah dia sudah tidak nampak batang hidungnya selama seminggu. Iku sing ra ketok irunge tok kok sak wonge. Pak, kabeh to. Nah, nggih. Makanya kalau dibahasakan muka niku ya kabeh ora terus raine tok terus enek awak ra nggo rai ngoten mboten nggih kabeh. Nggih niku majas. Nah, sekarang pertanyaannya, hadis tadi bersyarat bahwasanya ini pun medan ini. Sidik meleh ya, siji meleh niki. Jane niki gonge jane. Nah disebutkan syaratnya ketika jenengan mau mendapatkan tadi itu dijauhkan dari api neraka sejauh 25 kali. Niku sehari tok lho. Berarti nek sebulan kan selawe ping 30. Pinten niku? 750. Bengi bumi ping 750 sebulan. Nah niku syaratnya fisabilillah. Fisabilillah niku napa? Secara khusus niku berjihad di jalan Allah, perang secara khusus. Tapi dalam riwayat At-Tabrani saya mendapatkan wa in kana kharaja yas'a ala waladihi sigoron fa huwa fisabilillah. Nek kowe metu saka omahmu goleke pangan anakmu ada niki. Masya Allah. Ya pun mungkin ditutuke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih mengatakan dengan saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Akhirul kalam subhanallahi